Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Hidayat LSPD MPD selaku pengampu mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Amran Aziz dari kelas B. Saya akan mempresentasikan studi kasus penerapan ekologi administrasi publik, yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH di Taman Macan Kota Makassar. Baik, langsung saja kita beralih ke materi pertama, yaitu latar belakang. Ekologi administrasi publik mempelajari hubungan antara sistem administrasi negara dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan fisik di sekitarnya. Di Makassar, pengelolaan ruangan terbuka hijau atau RTH tidak hanya teknis, tetapi juga merespons tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat urbanisasi dan penurunan kualitas udara. Pemerintah kota perlu merancang kebijakan yang adaptif, yang melibatkan masyarakat serta swasta untuk menciptakan tata kelola RTH yang efektif dan berkelanjutan. Kasus ini menunjukkan pentingnya administrasi publik memahami dinamika lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu studi kasus pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH di Makassar menghadapi tantangan besar karena luas RTH baru mencapai 9,077%, jauh dari target nasional 30%. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan menekan lahan hijau. Dinas Lingkungan Hidup Makassar memimpin pengelolaan RTH dengan dukungan kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Seperti di Taman Macini Sombala, meskipun terdapat kendala anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah terus menyusun kebijakan inklusif dan master plan untuk menjadikan Makassar kota yang layak huni dan tangguh. Selanjutnya yaitu analisis umum. Pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH di Makassar menunjukkan bahwa administrasi publik harus responsif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pendekatan ini penting untuk mengatasi tekanan urbanisasi dan memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat kota. Baik, selanjutnya kita beralih ke kaitan dengan materi kelompok. Kelompok pertama yaitu tinjauan ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah studi tentang hubungan timbal balik antara sistem administrasi publik dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan fisik. Dalam konteks di Makassar, pengelolaan RTH bukan hanya urusan teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial atau partisipasi masyarakat, budaya atau nilai lokal, dan ekonomi atau penggunaan lahan. Selanjutnya kelompok 2, pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara. Faktor ekologi seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan administrasi publik. Di Makassar, tekanan urbanisasi, harga tanah yang mahal, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah memaksa pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih responsif dan inklusif dalam pengelolaan RTH. Selanjutnya kelompok 3, model pembangunan ekologi administrasi publik. Pengelolaan RTH di Makassar menggunakan model ekologi administrasi publik yang menekankan pendekatan holistik dan konseptual. Pemerintah, swasta, dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan RTH. Model ini memungkinkan peningkatan efisiensi, responsivitas,
dan keberlanjutan birokrasi terhadap kebutuhan lingkungan. Selanjutnya yaitu kelompok 4, model ekologi administrasi publik kontemporer. Model kontemporer dalam kasus di Makassar adalah dynamic governance, yaitu pemerintahan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekologis. Pemerintahan kota menggunakan teknologi informasi seperti GIS dan smart mapping untuk memantau dan merencanakan RTH secara transparan dan partisipatif. Selanjutnya, kelompok 5, faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Faktor utama meliputi kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, sumber daya alam, dan aspek budaya lokal. Dalam konteks Makassar, masih ada kendala terkait rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya RTH dan keterbatasan anggaran pemerintah yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan ruang hijau. Selanjutnya yaitu kelompok 6, ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal. Pemanfaatan nilai lokal seperti kearifan budaya masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan RTH. Pendekatan partisipatif berbasis budaya lokal di Makassar mampu memperkuat pengelolaan yang berkelanjutan serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap ruang hijau. Kelompok 7, ekologi administrasi negara maju. Negara maju cenderung memiliki sistem administrasi yang lebih maju, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial dan perubahan iklim tetap ada. Dalam konteks di Makassar, pembelajaran dari negara maju bisa diterapkan untuk memperkuat sistem administrasi dan tata kelola lingkungan, seperti pemanfaatan teknologi dan pendekatan partisipatif. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 8, ekologi administrasi negara berkembang. Sebagai kota berkembang, Makassar masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas birokrasi yang belum optimal, dan belum meratanya partisipasi masyarakat. Upaya kolaborasi dan pemanfaatan kearifan lokal serta penguatan jaringan kerja menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari semua materi yang telah saya paparkan, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pengelolaan ruangan terbuka hijau atau RTH di Makassar masih jauh dari target nasional, membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mencapai kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kebijakan ini penting untuk mengatasi dampak urbanisasi dan meningkatkan kualitas hidup warga. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.